Apakah kalian pernah dengar istilah asam dan basa dalam dunia kimia? Atau mungkin kalian bingung apa itu artinya? Simak video ini sampai habis, tapi sebelumnya, intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. Eat up your per diem, you just gotta hate them for. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dusar Marseji dari kelas 12 Multimedia SMK Tunas Bangsa Deces. Pada video kali ini kita akan membahas tentang asam dan basa di dalam dunia kimia, yang mana video ini ditunjukkan untuk ujian praktek mata pelajaran kimia. Seperti di awal video, mungkin kalian bingung apa itu asam dan basa. Tentu saja kita sering mendengar istilah asam dan basa dalam kimia. Kata asam berasal dari bahasa Latin, yaitu adalah asido yang berarti masam. Asam adalah zat atau senyawa yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi. Basa adalah zat atau senyawa yang dapat bereaksi dengan asam dan menghasilkan senyawa yang disebut dengan garam. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menetralkan asam. Secara kimia, asam dan basa saling berlawanan. Sifat basa pada umumnya ditunjukkan dari rasa pahit dan licin. Suatu senyawa disebut asam jika memiliki pH kurang dari 7, dan disebut basa jika memiliki pH lebih dari 7. Tapi jika pH-nya 7, jika suatu senyawa pH-nya adalah 7, maka senyawa tersebut dinyatakan netral, artinya tidak asam dan tidak basa. Kita lanjut. Asam dapat didefinisikan sebagai zat yang jika dilarutkan dalam air akan mengalami disosiasi dan menghasilkan kation hidrogen atau H+. Sedangkan basa dapat didefinisikan sebagai zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan mengalami disosiasi dan menghasilkan anion hidroksida atau OH+. Itu adalah penjelasan awalnya. Untuk lebih lengkapnya lagi, kita masuk ke PowerPoint. Ya, kita sudah berada di dalam PowerPoint-nya. Dan selamat datang di ujian praktek kimia tentang identifikasi larutan asam basa dan perhitungan pH. Dasar teorinya adalah salah satu reaksi kimia yang terjadi dalam suatu zat antara larutan dengan berbagai indikator yang menimbulkan perubahan warna pada indikator. Sehingga dapat diidentifikasi suatu larutan tergolong larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, ataupun larutan netral. Berdasarkan derajat keasaman atau pH, suatu larutan dapat dianalisis kadar ion H+ atau OH- dalam larutan sehingga bisa ditentukan polaritas larutan yang menunjukkan kepekatan larutan tersebut. Pada ujian praktek kali ini, dilakukan identifikasi berbagai larutan asam basa menggunakan indikator alam, seperti kunyit dan kol ungu, serta indikator lakmus merah dan biru, serta indikator universal phenolphthalein. Selain itu, dilakukan pengukuran pH larutan dengan menggunakan kertas indikator universal dan alat pH meter. Kita masuk ke jenis larutan dan indikator yang digunakan. Untuk jenis larutan yang pertama adalah asam asetat atau cuka dengan nama kimia CH3COOH. Jenis larutan yang kedua adalah air murni atau H2O. Larutan ketiga, natrium hidroksida atau NaOH, atau bisa kita sebut dengan soda api. Larutan keempat adalah asam klorida atau HCl. Larutan kelima adalah amonia atau NH4OH. Lalu indikator yang digunakannya, yang pertama kertas lakmus merah dan biru, yang kedua indikator universal, yang ketiga indikator phenolphthalein, yang keempat ekstra kunyit dan ekstra kol ungu. Masuk ke percobaan pertama dengan indikator lakmus merah. Pada percobaan pertama, di sini larutan semuanya diacak, lalu diberi label larutan 1, 2, 3, sampai 5. Untuk larutan pertama, lakmus merah berubah warna menjadi biru. Untuk larutan kedua, lakmus merah tidak berubah warna. Larutan ketiga,
lakmus merah pun tidak berubah warna. Larutan keempat, lakmus merah berubah warna menjadi warna biru. Lalu yang terakhir, lakmus merah sama sekali tidak berubah warna. Perlu diketahui, indikator lakmus merah ini adalah untuk mengidentifikasi larutan basa. Jadi apabila lakmus merah dicelupkan pada suatu larutan dan berubah menjadi warna biru, bisa dipastikan larutan tersebut adalah basa. Namun apabila tidak berubah warna, bisa dipastikan larutan tersebut adalah asam atau netral. Kita lanjut ke percobaan kedua dengan indikator lakmus biru. Untuk larutan pertama, lakmus biru tidak berubah warna. Dan larutan kedua, lakmus biru berubah warna menjadi warna merah. Larutan ketiga, lakmus biru pun berubah warna menjadi warna merah. Untuk larutan keempat, lakmus biru berubah warna menjadi agak pudar, dan larutan kelima, lakmus biru tidak berubah warna. Nah, jadi lakmus biru ini adalah kebalikan dari lakmus merah. Apabila tadi lakmus merah adalah alat untuk mengidentifikasi larutan basa, kalau lakmus biru adalah indikator untuk mengidentifikasi larutan asam. Jadi apabila lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan dan berubah warna menjadi warna merah, bisa dipastikan larutan tersebut adalah larutan asam. Namun apabila lakmus biru dicelupkan dan tidak berubah warna, bisa dipastikan larutan tersebut adalah larutan basa atau larutan netral. Kita lanjut ke percobaan ketiga dengan indikator alam, yaitu adalah ekstrak kunyit. Untuk larutan pertama, ekstrak kunyit berubah warna menjadi oranye. Di sini oranye oranye pekat. Untuk larutan kedua, ekstrak kunyit berubah warna namun warnanya menjadi sedikit agak pudar. Untuk larutan ketiga, ekstrak kunyit pun berubah menjadi warnanya agak pudar. Larutan keempat, di sini ekstrak kunyit berubah warna menjadi kuning pekat. Lalu larutan kelima, ekstrak kunyit berubah menjadi agak pudar lagi. Kita lanjut ke indikator alam berikutnya, yaitu adalah ekstrak kol ungu. Di sini ekstrak kol ungu. Untuk larutan yang pertama, ekstrak kol ungu berubah warna menjadi hijau. Untuk larutan kedua, ekstrak kol ungu tidak sama sekali berubah warna. Larutan ketiga, ekstrak kol ungu berubah warna menjadi agak kemerahan. Untuk larutan keempat, ekstrak kol ungu berubah warna menjadi agak pudar. Dan untuk larutan kelima, ekstrak kol ungu juga berubah warna menjadi agak pudar. Jika kita perhatikan pada ekstrak kol ungu, perubahan warnanya sangat signifikan. Ada hijau, merah, dan juga ungu memudar. Lanjut ke percobaan kelima dengan menggunakan indikator universal. Tunggu. Sebelum lanjut, emangnya kalian tahu apa itu indikator universal? Jadi, indikator universal adalah indikator pH yang berisi larutan dari beberapa senyawa yang menunjukkan perubahan warna yang halus dari rentan pH 1 sampai 14. Jadi, ketentuannya adalah apabila angka pH di bawah 3, maka sifat larutannya adalah asam kuat. 3 sampai 6 asam lemah, 7 netral, 8 sampai 11 basa lemah, dan 11 ke atas basa kuat. Nah, jadi udah ngerti kan apa itu indikator universal? Kalau udah ngerti, yuk kita lanjut videonya. Untuk larutan yang pertama, pH menunjukkan angka 13, yang berarti larutan tersebut bersifat basa kuat. Untuk larutan kedua, pH menunjukkan angka 4, yang berarti asam lemah. Untuk larutan ketiga, pH menunjukkan angka 1, yang berarti sifatnya asam kuat. Untuk larutan keempat, di sini pH-nya menunjukkan angka 9, yang berarti basanya lemah. Dan yang terakhir, menunjukkan pH angka 7,
yang berarti larutan ini netral. Sebenarnya dari indikator universal ini kita sudah bisa menarik kesimpulan untuk larutan-larutan ini jenis apa saja, tapi nanti kita bahas di akhir ya. Kita lanjut dulu untuk percobaan ke-6, percobaan terakhir, ini adalah indikator phenolphthalein. Nah, ada info lagi. Phenolphthalein adalah pewarna yang berperan sebagai indikator pH. Phenolphthalein merupakan senyawa kimia dengan rumus molekul C20H14O4. Phenolphthalein juga sering digunakan sebagai indikator dalam titrasi asam basa. Lanjut. Untuk larutan pertama, phenolphthalein merubah larutan menjadi warna ungu. Jadi tata caranya adalah phenolphthalein diteteskan sebanyak 5 tetes ke dalam larutan, lalu diaduk dan kita bisa melihat perubahannya di sini. Untuk larutan kedua, phenolphthalein tidak merubah warna larutan. Untuk larutan ketiga, phenolphthalein juga tidak merubah warna larutan. Nah, untuk larutan keempat, phenolphthalein merubah larutan menjadi ungu, tapi ungunya tidak sepakat seperti larutan pertama. Untuk larutan kelima, phenolphthalein pun tidak merubah warna larutan. Untuk percobaannya sudah selesai, sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Kita masuk ke pertanyaan. Untuk pertanyaan nomor 1 adalah, jika diketahui data larutan sampel berikut, jodohkan atau buat garis penghubung nama senyawa berikut dengan larutan sampel berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Baik, jadi di sini kita adalah membuat garis antara sampel larutan yang di sebelah kiri dengan senyawa yang di sebelah kanan. Ya, untuk sampel larutan pertama sebenarnya bisa sudah kita simpulkan dari praktek kita yang tadi, bahwa sampel larutan pertama adalah NaOH atau soda api. Sampel larutan kedua adalah CH3COOH atau asam asetat. Sampel larutan ketiga adalah HCl. Sampel larutan keempat adalah NH4OH. Sampel larutan kelima adalah H2O atau Aquades, air murni. Mungkin pada bingung dari mana sih? Sebenarnya untuk pembahasan lengkapnya ada di nomor 2. Jadi kita lanjut ke nomor 2. Untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan dengan teori asam basa mengapa larutan-larutan tersebut digolongkan ke dalam asam basa atau netral. Ya, dari yang pertama, hasil percobaan diketahui larutan pertama adalah natrium hidroksida atau NaOH yang mempunyai nilai pH 13, yang berarti larutan tersebut bersifat basa kuat. Jadi jawaban dari pertanyaan nomor 2 ini saya ambil dari percobaan kelima, yaitu dengan menggunakan indikator universal. Mengapa saya ambil dari percobaan indikator universal? Karena menurut saya, indikator universal adalah indikator yang paling mendekati untuk menentukan sifat suatu larutan. Karena di dalam indikator universal terdapat angka-angka yang langsung menunjukkan bahwa larutan tersebut termasuk asam, basa, atau netral. Ya, kita lanjut yang kedua. Hasil percobaan diketahui larutan kedua adalah asam asetat atau asam cuka dengan nama senyawa CH3COOH yang mempunyai nilai pH 4, yang berarti larutan tersebut bersifat asam lemah. Untuk hasil percobaan ketiga, diketahui larutan ketiga adalah asam klorida atau HCl yang mempunyai nilai pH 1, yang berarti larutan tersebut bersifat asam kuat. Keempat, hasil percobaan diketahui larutan keempat adalah amonia NH4OH yang mempunyai nilai pH 9, yang berarti larutan tersebut bersifat basa lemah. Yang terakhir, ini adalah hasil percobaan diketahui larutan kelima adalah air murni atau H2O yang mempunyai nilai pH 7, yang berarti larutan tersebut bersifat netral. Mungkin jawaban dari nomor 2 ini masih ada sangkut pautnya dengan jawaban nomor 1 tadi. Bedanya di nomor 2 ini dijelaskan lebih rinci. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3.
Mengapa kertas lakmus merah dan biru dapat berubah warnanya pada larutan asam basa? Lalu, terbuat dari apakah kertas lakmus merah dan biru itu? Sebenarnya tadi sudah saya singgung di percobaan pertama dan kedua, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Jadi kita langsung jawab saja. Kertas lakmus merah digunakan di laboratorium untuk mengidentifikasi senyawa basa. Kertas ini akan tetap merah di dalam larutan asam, namun akan berubah menjadi biru apabila di dalam larutan basa. Kertas lakmus biru berubah menjadi merah di dalam larutan asam, tetapi tetap biru dalam larutan basa. Artinya, kertas lakmus biru digunakan untuk mengidentifikasi senyawa asam. Lalu, kertas lakmus merah dibuat dengan cara mewarnai kertas saring dengan cairan lakmus dan dimerahkan dengan cara menambah larutan asam sulfat dalam jumlah kecil dan kemudian dikeringkan di udara. Kertas lakmus biru dapat dibuat hanya dengan menambahkan cairan lakmus pada kertas saring. Zat-zat yang dapat memerahkan lakmus biru seperti asam sulfat, asam klorida, asam nitrat, jeruk nipis, minuman bersoda, dan lain-lain. Ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan adalah, dengan menggunakan rumus pH sama dengan min log dalam kurung OH min, maka berapakah molaritas larutan NaOH yang mempunyai pH sama dengan 12? Untuk pembahasannya di sini diketahui pH sama dengan 12. Rumus POH adalah sama dengan 14 kurang pH. Kita turunkan POH sama dengan 14 kurang 12. 14 kurang 12 adalah 2, lalu hasil dari POH-nya sama dengan 2. Kemudian antilog. POH sama dengan min log dalam kurung OH min. Lalu kita turunkan POH ini adalah 2, jadinya 2 sama dengan min log dalam kurung OH min. Lalu kita balik, OH min ini kita taruh di depan. OH min sama dengan 10 akar pangkat min 2. 10 akar pangkat min 2 dapat dari 2 sama dengan min log. Lalu kita turunkan, OH min sama dengan 1 kali NaOH. Kenapa di sini 1 kali? Karena di dalam soalnya tidak disebutkan NaOH-nya itu berapa. Jadi di jawabannya kita tulis 1 kali saja. 10 akar pangkat min 2 sama dengan NaOH. Maka molaritas NaOH-nya adalah 0,01 molaritas atau liter. Jadi 0,01 ini adalah hasil dari 10 akar pangkat min 2. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Jelaskan fenomena hujan asam. Hujan asam mempunyai pengertian sebagai segala bentuk hujan yang memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah normal, yakni di bawah 5,6. Secara umum, hujan yang turun di wilayah Indonesia memiliki pH normal sekitar 6. Dan hujan asam ini mempunyai kandungan pH di bawah kadar normal tersebut. Asamnya hujan ini dikarenakan adanya kandungan karbon dioksida atau CO2 yang larut dengan air hujan tersebut dan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Proses hujan asam adalah yang pertama, karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida ini merupakan suatu gas hasil proses pembakaran. Hal-hal yang dapat menyebabkan karbon dioksida ini antara lain adalah pernafasan makhluk hidup, hasil pembakaran, polusi kendaraan bermotor atau penyebab polusi udara, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida ini juga merupakan satu gas yang diperoleh dari berbagai proses pembakaran, seperti halnya karbon dioksida. Karbon monoksida ini juga dapat diproduksi melalui beberapa aktivitas sebagai berikut: pernafasan makhluk hidup, hasil pembakaran, polusi kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, uap air atau H2O. Uap air juga merupakan elemen yang berperan dalam proses terjadinya hujan asam. Uap air ini dapat disebabkan karena adanya penguapan dari sumber-sumber air yang ada di bumi ketika sedang dipanasi oleh sinar matahari. Yang keempat, hidrogen sulfida atau H2S, yakni suatu gas yang timbul karena adanya pembakaran atau pemanasan belerang. Yang kelima, sulfur dioksida.
yakni gas yang dapat timbul karena adanya pembakaran belerang pula, seperti halnya hidrogen sulfida. Itulah beberapa gas yang terlibat dalam pembuatan atau terjadinya hujan asam. Hujan asam ini terjadi setelah beberapa gas tersebut akan menghasilkan hujan asam ketika sudah bertemu antara uap air. Sebagai contoh, karbon dioksida dan karbon dioksida dengan uap air, serta hidrogen sulfida dan sulfur dioksida dengan uap air. Ya, ini adalah pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 6. Apa manfaat mempelajari pH dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban adalah, dengan mempelajari pH dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk diri kita sendiri adalah agar pH tubuh kita tidak terlalu asam. Dengan kata lain, kita bisa mengatur pH yang masuk untuk tubuh kita sendiri. Juga kita bisa mengetahui pH dari minuman yang akan kita minum dan dampaknya kepada tubuh. Dengan begitu, kita bisa lebih menyaring cairan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Kita juga dapat menghindari penggunaan asam basa yang mungkin bisa berbahaya bagi tubuh dan juga lingkungan. Masuk ke bab yang terakhir, yaitu adalah kesimpulan. Dari percobaan di atas, maka disimpulkan bahwa yang pertama, kelima larutan mempunyai sifat yang berbeda-beda, yaitu adalah asam lemah, asam kuat, basa lemah, basa kuat, dan netral. Untuk yang kedua, percobaan dilakukan menggunakan 6 indikator, yang mana 2 dari indikator tersebut merupakan indikator alami, yaitu ekstrak kunyit dan ekstrak kol ungu. Sebenarnya ada banyak indikator alami, namun di sini kita hanya pakai 2, yaitu ekstrak kunyit dan kol ungu. Yang ketiga, percobaan menggunakan indikator universal merupakan percobaan yang mendekati akurat, karena kita bisa melihat langsung nomor pH dari hasil percobaannya, seperti yang saya bilang tadi. Baik, sudah selesai untuk ujian praktek kimia tentang identifikasi larutan asam basa dan perhitungan pH. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Nama saya Tesar dan wassalamualaikum.